got so much fucking design on right now. Every time, every bag, every corner, I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on the line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tutorial game Sofioso. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya In dengan NIM 2302011008. Baiklah, kami akan menjelaskan satu persatu tentang codingan kami. Yang pertama ada import file game, library utama untuk membuat game, grafik, suara, atau input dan lain-lainnya. File game lokal, barisan konstanta file game seperti galeri, keyboard, dan lain-lainnya. Import map, untuk menghitung matematis biasanya dipakai menghitung sudut, arah tembak panah, atau trigonometri. Import random, untuk elemen acak, posisi musuh, waktu memunculkan musuh. Import SES biasanya dipakai untuk exit atau disebut juga dengan keluar dari game. Import OS dipakai di sini khusus untuk mengunci lokasi folder aset supaya file game suara tetap walaupun game dijalankan dari folder lain. Selanjutnya ada path. Ini mengambil path directory tempat file game ini berada. Tujuannya supaya saat memanggil aset, misalnya pathnya selalu benar meskipun gamenya dijalankan dari komputer folder lain. Yang kedua ada inisialisasi game. Yang pertama ada pygame mengatur konfigurasi audio sebelum pygame dijalankan sebelumnya supaya suara lebih respon dari kecil parameternya. Ada 44100 frekuensi sampling. Yang kedua ada min 16 ukuran sampel. Yang ketiga ada 2 jumlah channel. Yang keempat 5112 ukuran buffer semakin kecil semakin respon tapi rawan patah-patah. Pygame init menginisiasikan semua modul pygame. Pygame port init mengaktifkan modul port untuk menampilkan teks core di layar. Switch head membuat jendela game berukuran 1400 kali 1900 bit dengan memberi judul jendela game project. Top right bottom folder left right screen disebut juga dengan untuk menyimpan status tombol arah atas, bawah, kiri, dan kanan apakah sedang ditekan atau tidak. Ini biasanya dipakai untuk menggerakkan pemain. Selanjutnya ada run atau true, variabel kontrol utama untuk game loop selama tour game terus berjalan. Selanjutnya ada flyer port, posisi awal pemain, koordinat X sama dengan 500, Y sama dengan 50. Selanjutnya ada exit kode 0, exit kode game over 0, exit kode win 1, variabel untuk menentukan hasil akhir game apakah kalah atau menang, biasanya dipakai di akhir program untuk menampilkan layar over atau menang. Selanjutnya ada score, skor pemain dimulai dari 0. Selanjutnya ada array list kosong untuk menyimpan semua panah yang sedang ditembak ada di layar. Selanjutnya ada anime timer, penghitungan waktu untuk mengatur kapan musuh baru muncul. Animes list posisi musuh diawali satu musuh di posisi width 100 paling kanan layar tinggi Y 100. Health point, nyawa atau darah pemain disesuaikan dengan lebar bar HP di UI 140 fix. Selanjutnya ada durasi game, batasan waktu pemain 70 detik. Selanjutnya ada statis pygame, mencatat waktu dalam milidetik saat game dimulai menggunakan pygame team. Ini nanti dipakai untuk menghitung sisa waktu dengan rumus. Selanjutnya ada elite pygame. Ini baru bagian grup inisialisasi. Belum ada game block red running, fungsi menggambar deteksi tabrakan atau logika musuh dan panah. Kalau selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Sandra.
sebuah kanvas atau kotak kosong baru. Nah, selanjutnya ada fill. Fill itu untuk mewarnai latar belakang papan koin tersebut. Dan selanjutnya ada play game now, itu untuk menggambar garis bingkai. Setelah itu pada bagian membuat jarum merah menggunakan gambar jarum. Pada bagian play text, ini adalah sistem pengamanan program yang akan mencoba membuat gambar jarum .png. Jika file tersebut tidak muncul atau error, program tersebut akan kasih melainkan berubah bagian express untuk menggambar sebuah garis merah secara manual. Dan selanjutnya pada bagian sisi bar hitam atau darah kecil ini, itu untuk membuat kotak darah atau headbar ini dengan ukuran 140 x 14 pixel dengan warnanya itu hijau, warna hijau. Dan selanjutnya pada bagian pengaturan font atau gaya, itu pada bagian ini biasanya huruf besar yang menggunakan menentukan font teks pada game tersebut. Selain itu pada bagian kode menggunakan high text. Game ini mencoba untuk menggunakan font IMAX agar tulisan terlihat tegas dan menarik. Selanjutnya pada bagian selanjutnya itu untuk load audio SPX. Itu berfungsi untuk membuat efek suara pendek yang memicu oleh aksi tertentu seperti menembak, kena serangan. Pada bagian bagian mixer sound digunakan untuk membuat file audio pendek. Selanjutnya ada loss join menggunakan metode alamat lihat itu lebih aman. Selanjutnya ada set volume itu untuk mengatur tingkat kekerasan dan kenaikan suara. Selanjutnya ada dump sound jika jadi error maka membuat suara misalnya audio hilang. Dan selanjutnya ada membuat musik atau latar belakang atau backgroundnya. Itu pada bagian playlist musik banget, itu membuat musik utama game perbedaannya dengan sound dan musik yang digunakan untuk sound dan durasi panjang. Setelah itu pada bagian play 1,0.0 itu untuk memutar musik dengan detik 0.0 berarti akan otomatis berulang terus tanpa berhenti. Dan yang setelah itu ada volume, itu untuk mengatur volume musik sedikit lebih keras dari volume standarnya. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan. Baiklah, saya Tania dengan NIM 2302011020 yang akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Pertama, kita memiliki kode while running. Kode ini berfungsi sebagai game loop atau perulangan utama game. Selama variabel running bernilai true, seluruh isi program akan terus dijalankan secara berulang. Di dalam game loop inilah semua proses seperti menggambar tampilan, menggerakkan karakter, memunculkan musuh, mendeteksi tabrakan, menghitung skor, hingga memperbarui nyawa pemain dilakukan secara terus-menerus hingga game terlihat hidup. Selanjutnya terdapat kode screen fill. Kode ini berfungsi untuk membersihkan layar pada setiap frame agar gambar sebelumnya tidak tertinggal atau menimbulkan efek bayangan. Setelah layar dibersihkan, program menampilkan gambar
ditempatkan pada beberapa posisi tertentu sesuai koordinat yang telah ditentukan. Setelah itu, program menjelaskan sistem pemunculan musuh. Variabel name timer berfungsi sebagai penghitung waktu munculnya musuh. Nilainya akan terus berkurang setiap run. Ketika nilainya mencapai 0, program akan memunculkan 2-4 musuh secara acak menggunakan random ranging. Semua musuh tersebut disimpan di dalam list enemies, sedangkan posisi vertikalnya dibuat secara acak agar kemunculan musuh tidak selalu berada pada jalur yang sama. Setelah musuh berhasil dibuat, setiap musuh akan bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 15 pixel setiap run. Program kemudian membuat area tabrakan antara musuh dan pemain menggunakan break. Jika musuh menyentuh karakter pemain, maka musuh akan dihapus. Nilai health point atau nyawa pemain akan berkurang secara acak antara 5 hingga 11 poin. Kemudian efek suara saat terkena serangan akan dibuka. Setelah itu, apabila musuh berhasil melewati batas kiri layar, pemain juga akan kehilangan sejumlah nyawa karena dianggap gagal menghentikan musuh. Setelah semua proses tersebut selesai, seluruh musuh yang masih hidup akan digambar ke layar sesuai posisi baru. Bagian terakhir adalah sistem health bar atau papan nyawa. Pertama, program menampilkan gambar papan kesehatan menggunakan sprint bullet. Selanjutnya, program mengecek apakah nilai health point masih lebih dari 0. Jika masih ada, maka program akan menghitung panjang bar kesehatan sesuai jumlah HP yang dimiliki pemain. Fungsi min digunakan agar panjang health bar tidak melebihi ukuran maksimal. Setelah ukurannya disesuaikan menggunakan Pygame Transport Skull, health bar ditampilkan di atas papan sehingga pemain dapat melihat sisa nyawanya secara langsung selama permainan berlangsung. Baiklah, saya Putri Aziza dengan NIM 2302011021 yang akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu Tania, pada bagian 6.4 yang menjelaskan bagian tampilan skor. Variabel skor garis bawah tag diisi dengan tag skor yang digabungkan dengan nilai skor yang diubah menjadi string, yaitu untuk membuat tag skor misalnya skor 100. Pada variabel skor garis bawah shadow diisi hasil render tag skor garis bawah tag menggunakan font garis bawah skor berwarna hitam, yaitu membuat tag bayangan shadow atau berwarna hitam. Pada penampilan skor garis bawah shadow pada layar di posisi tengah dengan sedikit penggeseran, yaitu menampilkan bayangan tag agar terlihat lebih jelas dan menarik. Tag utama skor warna yang menjelaskan tampilan tag skor utama. Pada variabel skor garis bawah render diisi hasil render tag skor garis bawah tag berwarna kuning, yaitu untuk membuat tag skor utama dengan warna kuning. Pada variabel skor garis bawah reg diisi objek reg dari tag skor, yaitu untuk membuat objek reg untuk mengatur posisi tag. Pada posisi tengah horizontal skor garis bawah reg diatur di tengah layar, yaitu untuk menempatkan skor tepat di tengah layar secara horizontal. Posisi atas skor garis bawah reg diatur pada koordinator Y sama dengan 120, yaitu untuk menentukan posisi vertikal tag skor. Pada selanjutnya menampilkan skor garis bawah render pada posisi skor garis bawah reg, yaitu untuk menampilkan tag skor utama ke layar. Pada bagian 6.5 yaitu timer atau waktu. Pada variabel waktu garis bawah berjalan diisi dengan selisih waktu saat ini dan waktu mulai, kemudian dibagi 1000, yaitu untuk menghitung lama waktu permainan yang telah berjalan dalam satuan detik. Pada variabel waktu garis bawah sisa diisi dengan durasi garis bawah game waktu garis bawah berjalan, yaitu untuk menghitung sisa waktu permainan. Pada kode if waktu garis bawah sisa kurang dari 0, yaitu untuk memeriksa apakah waktu permainan sudah habis. Waktu garis bawah sisa sama dengan 0 diubah menjadi 0, itu untuk mencegah sisa waktu menjadi nilai negatif. Pada variabel minutes diisi dengan hasil pembagian waktu garis bawah sisa oleh 60, yaitu untuk menghitung jumlah menit dari sisa waktu. Pada variabel second diisi dengan sisa pembagian waktu garis bawah sisa oleh 60, yaitu untuk menghitung jumlah detik yang tersisa. Pada variabel time garis bawah tag diisi dengan format menit dan detik, yaitu untuk membuat tampilan waktu dalam format menit dan detik, misalnya 30 detik atau 1 menit sampai 15 detik. Selanjutnya, bayang putih di belakang dia sama dengan 72. Pada variabel time garis bawah shadow diisi hasil render tim garis bawah tag menggunakan font garis bawah waktu berwarna putih, yaitu untuk membuat bayangan tag dengan berwarna putih. Selanjutnya, pada kode screen titik blit menampilkan time garis bawah shadow pada posisi 250 tambah 2,122, yaitu untuk menampilkan bayangan timer agar terlihat lebih jelas. Pada tag utama timer waktu hitam, yaitu untuk sebagai penanda kode tampilan timer. Pada variabel clock garis bawah render diisi hasil render time garis bawah tag berwarna hitam untuk membuat tag timer utama berwarna hitam. Selanjutnya, pada bagian menampilkan
clock garis bawah render pada posisi 250,120 yaitu untuk menampilkan firmware utama di layar. Bagian 7 yaitu update screen. Pada bagian pegame titik display titik flip yaitu untuk menampilkan seluruh perubahan objek ke layar. Selanjutnya bagian mengatur FPS garis bawah clock berjalan pada 60 fps yaitu menjaga permainan berjalan stabil pada 60 frame per detik. Bagian 8 yaitu event log sebagai penanda proses membaca input pengguna. Pada bagian kode melakukan perulangan untuk membaca setiap event yaitu untuk mengambil semua event yang terjadi pada permainan. Bagian if event titik diterima adalah quit yaitu untuk memeriksa apakah pengguna menutup jendela permainan. Selanjutnya pegame titik quit buka tutup kurung yaitu untuk mengakhiri semua proses game. Selanjutnya SYS titik exit buka dan tutup kurung yaitu untuk menghentikan eksekusi program. Selanjutnya pada bagian if event titik sama dengan pegame mau sebut tandol yaitu untuk mendeteksi klik mouse untuk menambahkan panah. Selanjutnya bagian arrow garis bawah list titik event menambahkan data panah ke row garis bawah list yaitu untuk membuat panah baru sesuai arah dan posisi pemain. Bagian shot atau garis bawah sound titik play buka tutup kurung yaitu untuk memutar efek suara saat panah ditembakkan. Pada bagian if event titik pegame keydo yaitu untuk mendeteksi tombol yang ditekan. Selanjutnya if event titik K jika tombol W ditekan nilai top menjadi true yaitu untuk menggerakkan pemain ke atas. Bagian jika tombol A ditekan nilai left menjadi true yaitu untuk menggerak pemain ke kiri. Jika tombol S ditekan nilai bottom menjadi true yaitu untuk menggerakkan pemain ke bawah. Jika tombol keyboard dilepas yaitu untuk mendeteksi saat tombol tidak lagi ditekan. Nilai top berubah menjadi false yaitu untuk menghentikan gerakan ke atas. Nilai left berubah menjadi false yaitu untuk menghentikan gerak ke kiri. Nilai button diubah menjadi false yaitu untuk menghentikan gerakan ke bawah. Nilai right diubah menjadi false yaitu untuk menghentikan gerakan ke kanan. Bagian 9 yaitu sebagai penanda kode untuk mengatur gerakan pemain. Jika pada bagian if K atas W ditekan posisi dia pemain dikurang 7 yaitu untuk menggerak permainan ke atas. Pada bagian jika tombol bawah yaitu S ditekan posisi Y pemain ditambah 7 yaitu untuk menggerakkan pemain ke bawah. Jika tombol kiri yaitu A ditekan posisi X pemain kurang 7 yaitu untuk menggerakkan pemain ke kiri. Jika tombol kanan D ditekan posisi X pemain ditambah 7 yaitu untuk menggerakkan pemain ke kanan. Bagian 10 cek menang atau kalah. Pada bagian if score mencapai atau lebih dari 20 yaitu untuk memeriksa kondisi kemenangan. Selanjutnya pada variabel running diubah menjadi false yaitu untuk menghentikan pemain. Selanjutnya pada variabel exit kode diisi dengan exit garis bawah kode garis bawah win yaitu untuk menandai bahwa pemain menangkan permainan. Suara garis bawah menang titik play buka tutup kurung yaitu untuk memberikan efek suara saat pemain menang. Selanjutnya jika bagian elite health garis bawah poin kurang dari atau sama dengan 0 yaitu untuk memeriksa kondisi kalah karena nyawa habis. Selanjutnya variabel running diubah menjadi false yaitu untuk menghentikan permainan. Selanjutnya bagian variabel exit kode diisi dengan exit garis bawah kode garis bawah game garis bawah open yaitu untuk menandai permainan berakhir karena kalah. Selanjutnya elite waktu garis bawah sisa kurang dari atau sama dengan 0 yaitu untuk memeriksa kondisi kalah karena waktu habis. Selanjutnya variabel running diubah menjadi false untuk menghentikan permainan. Selanjutnya variabel exit kode diisi dengan exit garis bawah kode garis bawah game garis bawah open yaitu untuk menandai permainan berakhir karena waktu habis. Selanjutnya bagian suara garis bawah kalah titik play buka tutup kurung yaitu untuk memberi efek suara saat waktu permainan habis. Selanjutnya itu bagian word game log utama sebagai penanda bahwa kode dijalankan setelah permainan selesai. Pada bagian delay yaitu untuk menjalankan layar akhir secara terus-menerus hingga pengguna memilih keluar atau restart. Selanjutnya pada bagian if exit kode sama dengan exit garis bawah kode garis bawah game garis bawah open yaitu untuk memeriksa apakah pemain kalah. Pada bagian penampilan gambar di open pada posisi dalam kurung 0,0 yaitu untuk menampilkan layar di open. Selanjutnya LC titik 2 yaitu untuk menjalankan kondisi selain kalah atau menang. Yaitu selanjutnya screen titik flip buka kurung you win pada posisi 0,0 yaitu untuk menampilkan layar you win. Selanjutnya variabel text isi hasil render text kedua berwarna putih yaitu untuk membuat teks yang menampilkan sektor akhir pemain. Selanjutnya variabel text rate isi objek rate dari text yaitu untuk mengatur posisi sektor. Selanjutnya bagian text rate isi counter text diatur pada tengah layar ditambah 24 pixel yaitu untuk mengatur posisi sektor secara horizontal.
Selanjutnya posisi tengah variabel text diatur pada tengah layar ditambah secara vertikal, yaitu untuk mengatur posisi cekot secara vertikal. Selanjutnya screen titik blip dalam kurung text, tekrek, yaitu untuk menampilkan cekot update ke layar. Selanjutnya variabel MSD isi hasil render tekstan berwarna putih, yaitu untuk membuat teks petunjuk untuk restart atau keluar dari permainan. Selanjutnya variabel MS crack diisi objek crack dengan posisi tengah layar, yaitu untuk mengatur posisi teks petunjuk di bawah sektor. Selanjutnya bagian screen titik blip dalam kurung MSG, MS crack, yaitu untuk menampilkan petunjuk kepada pemain. Selanjutnya bagian pgame titik display titik blip buka tutup kurung, yaitu untuk menampilkan seluruh perubahan layar akhir dari monitor. Selanjutnya bagian check event tombol. Pada bagian store event in pgame titik event titik get buka tutup kurung, yaitu untuk mengambil semua event yang terjadi seperti keyboard, mouse, atau menutup jendela. Selanjutnya bagian if event titik display yang diterima adalah pgame titik quit, yaitu untuk memeriksa apakah pengguna menutup jendela permainan. Selanjutnya pgame titik quit buka tutup kurung, yaitu untuk mengakhiri semua proses game. Selanjutnya SDS titik exit buka tutup kurung, yaitu untuk menghentikan eksekusi program. Selanjutnya if event titik display sama dengan pgame titik keydown, yaitu untuk memeriksa input dari keyboard. Bagian if event titik key sama dengan K ditekan, yaitu untuk memeriksa apakah pengguna ingin keluar dari permainan. Bagian pgame titik quit buka tutup kurung, yaitu untuk mengakhiri semua proses game. Selanjutnya SDS titik exit itu untuk menutup aplikasi permainan. Bagian if event titik K sama dengan K garis bawah R, yaitu untuk memeriksa apakah pengguna ingin mengulang permainan. Bagian OCD Excel buka dalam kurung SDS, yaitu untuk merestart permainan tanpa perlu menutup dan membuka aplikasi kembali.